Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Rida Farida. Hari ini saya ingin berbagi tentang materi 3.3. Materi ini membahas tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya ingin berbagi dengan apa yang sudah saya pahami tentang materi modul ini. Dalam modul ini yang saya pahami adalah bagaimana sih peran murid dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, sebenarnya peran dalam proses kegiatan pembelajaran ini, peran murid ini cukup penting. Karena apa? Karena dalam kegiatan pembelajaran ini murid memiliki peran, yaitu mereka berhak untuk memilih mata pelajaran mana yang dia sukai. Kemudian juga mereka memiliki hak untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang dia minati. Selain daripada itu, peran murid juga dalam kegiatan KBM ini adalah berperan sebagai pembelajaran yang efektif dan aktif. Jadi murid itu harus belajar juga efektif dan aktif. Kemudian mereka juga bisa memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang diberikan oleh gurunya di dalam kelas. Nah, dalam kegiatan KBM, siapa sajakah yang terlibat di dalamnya? Nah, tentu saja di situ kan terlibatnya adalah guru, kemudian ada murid. Kenapa? Karena guru itu salah satunya adalah berperan sebagai educator, pendidik, kemudian sebagai fasilitator dan sebagai evaluator. Nah, di posisi sebagai evaluator berarti guru itu wajib melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, hasil evaluasi itu akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, sehingga pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekarang posisinya murid. Posisi murid adalah dia harus tertanam dalam dirinya itu adalah sebuah tanggung jawab untuk masa depannya. Sehingga diharapkan mereka memiliki motivasi intrinsik yang menjadi modal besar untuk kesuksesannya. Nah, sekarang bagaimana perannya si murid ini terhadap lingkungan? Salah satunya adalah kita bisa meningkatkan kesadaran terhadap murid bahwa dia berada di lingkungan sosial dan harus memiliki empati atau menyadarkan terhadap kondisi-kondisi yang ada di kondisi sosialnya. Contohnya adalah misalnya kondisi tentang pencemaran alam, kemudian terjadinya kemiskinan, kemudian kesadarannya terhadap kesetaraan gender, kemudian mereka juga bisa berpartisipasi secara sosial dengan melakukan amal bakti seperti itu, kegiatan beramal. Dan dia bisa juga menjadi influencer untuk menggiring opini atau membentuk paradigma positif sehingga dia menjadi problem solver di lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya bagaimana peran lingkungan sekitar terhadap kepemimpinan dari murid-murid tersebut. Bagaimana sih peran positifnya? Salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan organisasi-organisasi yang ada di sosial atau LSM atau NGO, sehingga peran mereka bisa saja memberikan skill-skill secara profesional atau memberikan mentor terhadap murid-murid kita sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang komunikatif atau memiliki skill komunikasi yang baik. Hal ini bisa bermanfaat untuk mereka di masa depan sebagai generasi generasi depan yang harus dipersiapkan secara profesional, skill-skill apa yang yang bisa digunakan untuk kehidupan mereka di masa depan. Demikian yang saya pahami terhadap modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih.